Kita semua tahu lah ya kalau kebiasaan scrolling HP itu nggak bagus. Semua content creator self development di Indo atau di luar pasti semuanya setuju kalau kebiasaan scrolling itu sesuatu yang negatif bagi diri kita dan kesehatan mental kita. Scrolling mungkin levelnya sama kayak ngerokok atau ngegosipin orang atau apalagi ya. Kalau di agama Islam itu kan ada istilahnya makruh, sesuatu yang sebaiknya ditinggalkan tapi kalau dilakuin juga nggak dosa. Kegiatan yang kategorinya lebih banyak memberi dampak negatifnya dibandingkan positifnya, makanya dianjurkan untuk ditinggalkan. Nah, atas dasar itu di video kali ini kita bakal deep dive. Kita bakal membahas lebih mendalam lagi tentang bagaimana kebiasaan scrolling yang setiap hari lu lakuin berjam-jam itu membunuh potensi muda lu. Harapannya kelar lu nonton video ini, cara pandang lu terhadap scrolling itu berubah total. Lu jadi bakal mikir dua kali sebelum mulai scrolling konten random di sosmed karena ini sangat mengubah otak dan kepribadian lu secara keseluruhan, dan yang terburuk ngefek negatif ke cara lu dalam ngadepin tantangan, drama, serta gejolak kehidupan day to day life, yang mana ini menentukan ke kepuasan dan kebahagiaan hidup yang lu rasakan di usia muda. Oke, jadi seperti yang sekarang gue tampilin di layar, yang sebelah kiri adalah kondisi otak lu pas lagi scrolling, fokus ke layar HP. Dan yang sebelahnya kondisi otak lu pas lagi baca buku. Aktivitas baca buku ini gue taruh sebagai simbolis aja, maksudnya mewakili kegiatan-kegiatan sehat lainnya kayak olahraga, ngerjain tugas, nulis, planning, meeting sama klien bisnis atau customer, sales call, makan makanan sehat, atau sekedar ngobrol berdialog sama orang lain. Baca buku ini sebagai perwakilan aja intinya. Let's say lu scrolling selama sejam dan baca buku juga sejam durasinya. Ngomongin secara total jumlah kepuasan yang lu dapetin dari scrolling dibanding baca buku, itu jauh banget perbedaan secara angkanya. Pas scrolling, lu terpapar mengonsumsi ratusan konten seru, atau kalau misalkan lu lebih ekstrim dan brutal bisa ribuan konten mungkin. Berarti ratusan kali hormon dopamin di otak lu naik karena mengantisipasi reward dari setiap konten yang lu konsumsi. Ratusan kali juga lu mendapatkan kepuasan, perasaan seru, takut, seneng, kesel, marah, sedih, tergantung tema kontennya. Jadi siklus antisipasi konsumsi konten dapat reward itu berulang-ulang sebanyak ratusan kali di otak cuma dalam sejam. Jadi ini parah banget. Sementara sebelahnya kegiatan baca buku, siklus yang sama mengantisipasi konsumsi konten dan dapat reward itu cuma terjadi sekali doang, karena yang namanya buku topiknya cuma satu pembahasan kan, fokus ke satu area tapi mendalam, lebih slow dan menenangkan otak gitu karena otak fokusnya ke satu hal doang. Hey guys, sebelum kita lanjut, gue mau ngasih tahu sedikit bahwa ebook terbaru gue sudah rilis, Rebut Kembali Mahkotamu King. Ebook ini cocok banget buat lu anak muda yang udah muak selama ini jadi cowok lemah dan pengen level up menjadi versi terbaik dari diri lu. Isi ebook ini otentik berdasarkan pengalaman pribadi, jadi lu akan banyak belajar ilmu mahal dari jatuh bangun gue selama bertahun-tahun lamanya ngembangin diri di segala aspek. Lu bisa klik link di deskripsi untuk dapetin ebook ini. Sekarang kita balik ke video yang lu tonton. Balik lagi ke yang sebelah kiri. Siklus antisipasi konsumsi konten dapat reward yang jumlahnya abnormal sebanyak ratusan kali dalam tempo waktu yang cepat ini bahaya banget bagi kesehatan otak. Dan yang harus lo tahu juga di sini adalah peran emosi. Pas lu ngakak, pas lu marah, sedih, kesel, senang, terharu dari setiap konten yang lu scroll, ini makin mengikat diri lu untuk terus scrolling ke depannya, melihat kegiatan scrolling sebagai kegiatan yang penting, yang esensial bagi survival diri lu sebagai manusia. Kenapa gitu? Karena kita manusia itu ngejar emosi. Lu PMO karena ngejar emosi positif tentunya. Emosi bahagia, klimaks rasa di puncak pas O terjadi. Dulu sebelum era smartphone, kalau lu pengen merasakan emosi yang serupa, merasakan senang, happy, ngakak, ya lu keluar rumah, ketemu orang, ngobrol, hangout, main futsal, dan lain-lain. Emosi itu reward gitu. Sekarang dengan modal scrolling doang, lu udah bisa ngerasain beragam emosi positif yang sama, yang secara jumlah juga bisa jauh lebih banyak. Yang mana orang zaman dulu perlu effort keluar rumah dulu, ketemu orang dulu supaya bisa ngerasakan ini. Sekarang cukup swipe jempol doang, dan ini bahaya. Realita lu akibatnya jadi ngeblur nih antara dunia maya dengan dunia nyata, dan jadi fokusnya berbasiskan dari dunia maya, dari layar, bukan dari real life interactions, interaksi di real life. Dari sinilah kayak yang tadi gue bilang, potensi muda lu sangat terancam. Karena kalau lu mau maksimalin potensi masa muda, lu harus memakai waktu yang lu punya sekarang di usia muda semaksimal mungkin buat menjadi versi terbaik,
menjadi sigma. Ya lu harus ngabisin banyak waktu di kegiatan-kegiatan yang sebelah kanan ini. Kalau yang kiri kan konsumsi untuk entertainment. Yang kanan konsumsi juga tapi untuk learning, untuk belajar. Yang kiri secara manfaat jangka panjang itu tidak ada, nol. Lu stagnan, gak dapat apa-apa, cuma hiburan doang. Sementara yang kanan lu dapat ilmu, which is ilmu ini sangat penting karena dengan ilmu lu jadi tercerahkan. Lu jadi tahu action seperti apa yang harus lu ambil untuk level up diri lu setiap harinya, day to day-nya, yang baik dan yang buruk jadi kelihatan dan lu bisa membedakannya dan lu menghindari yang buruk. Dan ini yang paling sangat bahayanya nih, yang paling sangat menakutkan. Begitu lu terperangkap di yang sebelah kiri ini, di kebiasaan scrolling, dampak secara psikologisnya itu adalah yang sebelah kanan ini jadi terlihat sangat tidak menarik bagi lu untuk lakuin. Karena kebiasaan scrolling melatih otak serta emosi lu untuk terbiasa sama instant gratification, kesenangan instan. Semua habit positif itu butuh yang namanya proses untuk dilakuinnya supaya dapat rewardnya. Makanya namanya delay gratification. Baca buku butuh proses. Baca kalimat, paragraf yang tebal setengah jam, 1 jam atau 2 jam mungkin lalu. Aha, ilmu terbentuk di kepala, pemahaman tercipta, lu dapat kepuasan dan reward dari sini. Ini dopamin yang sehat. Begitupun olahraga. Prosesnya emang kurang nyaman, tapi kelar olahraga, serotonin dan endorfin aktif. Hormon yang membuat lu punya good mood dan perasaan bahagia. Butuh proses juga kan. Nah, scrolling seperti yang lu tahu, part proses ini nggak ada. Jadi swipe reward, swipe reward, swipe reward. Akhirnya pas lu mau mencoba ngelakuin habit positif di kondisi kecanduan scrolling, otak lu tidak sanggup, otak lu kesulitan, nggak sanggup pokoknya. Coba baca buku misalnya, baru 1 kalimat aja otak lu kejang-kejang disertai perasaan yang sangat tidak nyaman kayak sakau gitu. Terus lu ambil HP, scrolling, baru lu kembali bisa merasakan tenang. Betapa up diri lu kalau lu ada di kondisi sekarang. Ini sumber akar bahaya kenapa kebiasaan scrolling ini gue sebut sebagai pembunuh potensi muda. Lu gak akan sanggup buat ngerjain hal yang sulit, yang butuh effort, konsentrasi, dan dedikasi karena otak lu sudah terlanjur teradaptasi bentuknya. Karena again, neuroplasticity, sifat otak yang elastis yang adapt terus bentuknya ngikutin kebiasaan yang lu lakuin di keseharian. Dalam hal ini kebiasaan buat dapetin reward instan gara-gara tanpa sadar lu selama ini ngelatihnya dengan kebiasaan scrolling. Potensi muda lu hanya bisa terwujud apabila lu maksain diri keluar dari zona nyaman ngelakuin hal yang sulit. Hal yang sulit maksudnya bukan hal yang bertentangan sama passion lo, tapi yang masih sesuai sama passion lo, yang seirama sama suara hati nurani lo. Dan lo jadi sanggup menghadapi ketidaknyamanan, sabar berproses, nggak tergoda sama reward instan. Kebiasaan scrolling sayangnya melemahkan lo di urusan-urusan tadi. Jadi buat lo yang saat ini punya koneksi internet super kencang yang unlimited, lo sangat rawan kejebak di kebiasaan scrolling. Hati-hati. Oke, like, share, komen, subscribe. Seperti biasa, kalau lo tertarik buat mendalami lebih lanjut pembahasan gue di video kali ini, lo bisa cek ebook gue, link ada di deskripsi. Lo gak akan nyesel karena isinya benar-benar sangat daging dan akan mengubah hidup lo sebagai seorang cowok muda yang pengen berkembang di kehidupan. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Peace.